Iya benar, Pak. Iya, Pak. Benar ya. Nah, jadi saya ada 5 materi. Untuk materi pertama ada berapa materi? 5 materi. Ada materi tentang K3, kemudian tentang ini ya apa? eh, Dasar hukum kefarmasian ya, promosi kesehatan kefarmasian, kemudian ada kesehatan lingkungan dengan satu lagi terkait ini program-program kefarmasian misalnya. Eh, kita waktunya sampai jam berapa deh? 17.10, Pak. 17.10 ya, jadi sampai jalan aja. Nanti kita materi saya sampaikan mungkin sampai jam setengah 5 ya. Nanti boleh mau didiskusikan atau mau ditanyakan terkait materi yang disampaikan. Suara saya kedengaran jelas nggak? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas ya? Nah, kalau Jelas, jelas Pak. bilang aja nanti. Oke, saya share materi ya. Saya ini jarang pakai Google Form. Ini masuknya ke ini ya, ke seluruh layar. Udah kelihatan belum, Dek? Sudah kelihatan? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah kelihatan ya? Baik. Oke, pada materi pertama ini akan menyampaikan materi terkait ketiga, yaitu keselamatan dan kesehatan kerja. Perlu perkenalan dulu nih. Ini nama saya ya, nama saya Pandu Wibowo. Saya sehari-hari tugas di Dinas Kesehatan Kota Pontianak di bagian seksi kefarmasian dan perbekalan kesehatan. Oke, terkait materi ketiga, inti dari ketiga adalah sebagai safety atau keamanan, yaitu terbebas dari pertama peristiwa celaka atau aksiden, yang kedua nyaris celaka atau nirmis atau celaka. Ini merupakan peristiwa yang pencegahan dari peristiwa celaka maupun nyaris celaka untuk dari sisi keamanan atau safety. Pengertian K3 sendiri filosofinya adalah merupakan upaya untuk menjamin keselamatan dan kesehatan tenaga kerja dan manusia pada umumnya hasil karya dan budayanya menuju masyarakat yang sejahtera. Ya. Sebentar deh ya, tetap masuk sebentar ya. Halo, halo Kaida. Halo, salam ya. Hmm. Di mana? Rumah Radang nggak? Di rumah Radang? Oh di Gor. Hmm. Oke oke. Hmm. Hmm. Jadi dari puskesmas lah, mana bisa dari pusloper tuh. Oke mas ngambil loh. Oke mas mana-mana ambil. Nanti dari pusloper ngasih ke mereka, mereka bawa ke sana lah untuk inputnya. Iya, sepaket sama DS ya.
harusnya bawa lah dia untuk pakai. Iya, iya. Untuk sepaket. Iya. Iya. Oke. Nah, bisa kita ingatkan mereka ya. Udah, yang itu sih yang untuk besok belum, kayaknya besok pagi kayaknya mereka. Kalian bawa. Biar tidak terlalu lama di jalan kan. Puskesmas. Nah. 80 pial berarti kan? Mereka bawa mesin carrier masing-masing. Mesin carrier masing-masing. Nanti kalau enggak pun dia pakai sip-sipan. Misalnya di sip-sipan, jadi yang pertama ngambil dulu, kemudian sejumlah untuk si pagi. Habis itu nanti siang ambil lagi sip siang. Nah, sedikit-sedikit ya, risiko rusak nanti kaitan. Betul. Cool room, cool box. Atau provinsi punya cool box besar ada enggak yang tahan lama? Nambah ya. Inilah. Itu belum ada tuh. Kalau ada nyaman tuh kita. Boleh Kak, coba Kak, kalau punya Eka Kak, Eka. Kalau boleh pinjam. Ayolah, nanti cobalah tanya. Ya, oke, sip. Oke, sip lah. Kita coba ya. Oke, ya kasih ya. Ya, salam. Oke Dek, sorry. Masih kedengaran? Kasih Pak. Tes? Iya ya. Kita sampai di pengertian K3 tadi filosofisnya ya. Oke. Keselamatan dan kesehatan kerja sendiri merupakan suatu usaha untuk mencegah setiap perbuatan atau kondisi tidak selamat yang dapat mengakibatkan kecelakaan dalam pekerjaan. Jadi baik dari perusahaan itu sendiri maupun dari pekerja itu sendiri. Jadi konsepnya memang dari dua sudut pandang. Dari sudut pandang si pemberi pekerjaan yaitu perusahaan maupun dari sisi pekerja itu sendiri. Nah, jadi memang melindungi pekerja maupun perusahaan dari dua sisi ya, dari pemberi kerja maupun para pekerja itu sendiri. Kemudian istilah ketiga merupakan hygiene perusahaan dan kesehatan kerja atau HIPARKES, singkat ketiga. Dalam istilah asing dikenal juga sebagai occupational safety and health ya, untuk ininya. Kalau di luar dengan K3. Contoh K3 seperti penyediaan alat pelindung diri atau APD, penyediaan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja, pelatihan, jadi tidak hanya terpaku di peralatan atau APD, namun ada juga peningkatan kapasitas SDM dengan pelatihan keselamatan kerja, asuransi maupun fasilitas dan sarana kesehatan. Misalnya ada dilihat di sini, misalnya ada proyek-proyek fisik bangunan, dalam pertama kali pasti ditampilkan, diprioritaskan dan diingatkan kembali buat para pekerja adalah mengutamakan keselamatan kerja. Harus menggunakan APD lengkap, topi proyek, istilahnya itu yang berbahan minimal plastik yang tebal, PVC tebal, kemudian ada sepatu bot, dilarang merokok, dilarang sambil menggunakan handphone, dilarang memakai ini juga headset, jadi harus tetap berkonsentrasi dalam bekerja di tempat-tempat yang memiliki tingkat risiko bahaya yang besar. Jadi contoh-contoh alat pelindung diri saat melaksanakan pekerjaan ya. Nanti kalau untuk kesehatan, nanti di segmen belakang akan ada dijabarkan terkait APD level 1, 2, dan 3. Ini kalau yang fisik, jadi dilengkapi, ada kacamata pelindung, ada masker, sarung tangan, sepatu pelindung, helm pengaman. Helm pengaman ada tingkat ketebalan sendiri yang sudah memiliki standar nasional Indonesia. Kemudian pelindung telinga,
di tempat-tempat yang memiliki kadar suara yang cukup tinggi, seperti tempat-tempat mesin, kemudian di pelabuhan yang memiliki tingkat polusi suara yang sangat tinggi. Kemudian ada rompi safety juga disiapkan. Tanda-tanda ada tanda bahaya ini yang segitiga kuning dengan U terbalik tanda bahaya, tanda anjuran menggunakan kacamata yang biru. Ini yang merah adalah tanda pelindungan terhadap kebakaran. Jadi di tempat-tempat yang berpotensi atau berisiko terjadinya kebakaran harus disiapkan alat pemadam api ringan minimal siapkan. Kemudian bisa lihat di gedung-gedung ada tanda darurat, ada diberikan arahan atau petunjuk. Jika pada kondisi tertentu atau kondisi darurat, ada bencana atau ada bencana-bencana dari fisik, bencana alam dan lain-lain, mengikuti tanda darurat. Tanda larangan juga ada ya. Ruang lingkup dan keilmuan K3 sendiri ya, ini ruang lingkupnya ada kesehatan kerja, itu promosi kesehatan pekerja, hygiene industri, dan ergonomi. Nah, ini ergonomi kadang kita sering lupakan terkait dari posisi-posisi, mulai dari posisi dalam melaksanakan pekerjaan, posisi dalam aktivitas fisik, itu secara ergonomi harus diperhatikan untuk mencegah terjadinya cedera. Keselamatan kerja, ada ilmu sendiri, itu ilmu keselamatan kerja, dan ada keilmuan psikososial. Nah, ini juga diperhatikan dari sisi aspek sosialnya juga. Jadi ada 3, kesehatan kerja, keselamatan kerja, maupun keilmuan psikososial. Ini keilmuan penunjang K3. Nah, ini macam-macam ya. Ada garis besar ada 12. Ada fisika, kimia, biologi, matematika, biokimia, anatomi fisiologi, ilmu kedokteran, ilmu toksikologi, psikologi, ilmu sosial, manajemen, ekonomi, dan lain-lain. Tujuannya adalah untuk mencapai ilmu occupational health, hygiene industri, safety, dan ergonomi. Nah, apa sih occupational health, hygiene industri, safety, dan ekonomi? Kita lihat di sini. Nah, ini ya. Terus, para pekerja, jika berinteraksi pada lingkungan kerja, diharapkan selama kita bekerja, masa pensiunnya ada 3 alternatif. Bisa dengan sehat tapi cacat, atau menderita PHK, pemutusan hubungan kerja ya, atau bisa tidak menikmati masa pensiun. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ada sesuatu yang salah, mungkin dari sistemnya yang salah, belum terbentuk SOP, atau dari pekerjaannya ada yang salah. Bisa dilihat di sini ada beberapa faktor seperti pekerja, lingkungan kerja, ataupun interaksi di antara keduanya. Nah, jadi ada faktor di sini. Kenapa perlu K3? Ya, harapan dari K3 ini, tujuan dari interaksi antara pekerja dengan lingkungan kerja adalah dapat pensiun dengan sehat dan selamat dengan K3. Jadi yang sesuatu yang salah ini dapat diminimalisir dengan adanya K3. Dari pekerja, lingkungan kerja, interaksi di antara keduanya, dengan adanya K3 akan mendapatkan outcome yaitu pensiun dengan sehat dan selamat. Bandingkan dengan ini, nah, yang untung-untungan sehat, ada yang sehat tapi dengan menderita kecacatan, ada yang pemutusan hubungan kerja, bahkan ada yang tidak sempat menikmati masa pensiun. Nah, akibat tidak adanya kesehatan dan keselamatan kerja K3. Dengan adanya K3, maka sesuatu yang salah tadi akan difilter oleh K3 supaya outcome-nya adalah pensiun dengan sehat dan selamat. Ya, ini alasan pentingnya K3. Ini alasan pentingnya K3.
dari sisi sebagai hak asasi manusia. Karena setiap manusia memiliki hak asasi untuk dilindungi, mendapatkan pekerjaan yang layak dan terlindungi, terhindar dari eh, bencana dan kesalahan sistem dan lain-lain, bagaimana mencapai keselamatan dari manusia itu sendiri. Kemudian regulasi, beberapa regulasi mendukung bahwa K3 sangat diperlukan untuk menjamin keselamatan para pekerja. Yang ketiga, untuk meminimalisir adanya bahaya dan risiko bagi para pekerja dalam melaksanakan pekerjaan. Jadi memang ada 3 alasan pentingnya dari hak asasi manusia yang menjabarkan bahwa setiap manusia harus mendapatkan hak yang layak, hak kesehatan, hak perlindungan, hak pekerjaan, dan lain-lain. Dan ada regulasi yang mendukung terakhir untuk mencegah terjadinya bahaya dan risiko. Ini latar belakang dibutuhkannya K3 di dunia industri, ya karena memang mengandung bahaya dan risiko. Bahaya risiko tersebut akan menimbulkan konsekuensi. Apabila K3 tidak dikelola dengan baik, akan menimbulkan suatu kehilangan atau suatu masalah keselamatan di dalam pelaksanaan pekerjaan di dunia industri. Itu pentingnya dari K3. Kerugiannya tentu saja tidak hanya dari sisi pekerja, namun kerugian yang terjadi bisa dari sisi aset perusahaan. Andai kata yang bertugas adalah tenaga SDM yang unggul, SDM yang memiliki kualitas, kemudian mengalami suatu kecelakaan kerja, maka yang rugi adalah dari sisi perusahaan juga akan kehilangan aset. Dari sisi pekerja, jelas sekali, pekerja yang mengalami kecelakaan kerja tentu akan mengalami kerugian atau pencari. Iya kalau kehilangan pekerjaan dari keluarganya, kehilangan mata pencarian, kehilangan nyawa mungkin, atau mungkin kehilangan anggota tubuh yang akan berdampak negatif bagi para pekerja tersebut. Dari sisi lingkungan, perawatan kerja juga bisa berpengaruh, andai kata tidak mematuhi SOP standar prosedur keselamatan yang ada, yang dapat mencemari lingkungan, terutama dalam kegiatan-kegiatan pekerjaan yang memiliki hasil limbah. Harus diperhitungkan. Jadi kerugiannya dari sisi aset perusahaan, dari sisi pekerja maupun dari sisi lingkungan. Nah ini secara garis besar ya, tujuan ketiga adalah ini. Nanti bisa dibaca, mencegah intinya adalah menciptakan kondisi kerja yang aman dan sehat, mencegah terjadinya penurunan kesehatan, menciptakan keserasian antara pekerja dan pekerja maupun lingkungan kerjanya, baik secara fisiologis maupun psikologis untuk meningkatkan kapasitas kinerja maupun kapasitas kerja. Ini tujuan utama dari K3. Kondisi kerja yang aman, penurunan risiko, mencegah terjadinya penurunan kesehatan atau gangguan lainnya, menciptakan keserasian antara pekerja dengan pekerjaan maupun lingkungan kerjanya. Nah, ini ya. Ini merupakan penyebab kecelakaan kerja. Salah satu faktor yang paling sering. Yang pertama, para pekerja itu tidak berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaan. Terlalu sembrono, slow dan tidak hati-hati. Terutama pekerjaan memiliki risiko tinggi. Farmasi di mana misalnya? Farmasi pekerjaan di laboratorium. Itu hati-hati ya, supaya tidak menggunakan APD yang tepat, bisa tercemar dari sisi kimia, dari sisi fisika, mikrobiologi. Kemudian yang kedua, tidak mematuhi peraturan standar. SOP yang ada tidak dipatuhi, juga bisa menyebabkan terjadinya penyebab kecelakaan kerja. Yang ketiga, tadi ada standar operasional kerja, tidak memakai alat pelindung diri. Di musim COVID-19, pelayanan teman-teman di apotek atau di rumah sakit tidak menggunakan APD yang lengkap, tentu akan menyebabkan risiko terinfeksi atau tertular dari penyakit yang berbahaya yang sangat menular. Tidak hanya COVID-19, bisa TBC, bisa hepatitis, dan lain-lain. Kondisi badan yang lemah atau tidak fit. Jadi dalam bekerja, jika kondisi badan tidak
tidak sehat atau kondisi badan sedang lemah, sebaiknya sudah diantisipasi. Jangan melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang memerlukan konsentrasi dan fisik yang tinggi. Kemudian kondisi lingkungan yang tidak aman, termasuk di dalamnya lingkungan dan alat-alat yang digunakan. Jadi lingkungan juga harus diperhatikan, serta alat-alat yang digunakan. Jika bekerja di tempat yang tinggi, harus menggunakan troli yang betul-betul aman. Kayak di gambar ini kan berisiko nih. Gunakanlah troli yang aman di tempat ketinggian. Gunakan peralatan pelindung diri yang standar. Ukuran talinya juga diperhatikan dan lain-lain. Menggunakan tangga juga harus diperhatikan. Sesuai dengan ini ya, sesuai dengan jenis pekerjaannya, peralatan yang digunakan harus benar-benar safety. Tujuan akhir adalah agar tercapainya suatu kesehatan baik itu fisik, mental, sosial, dan spiritual. Intinya tujuan dari adalah kesejahteraan. Bagaimana cara menggapai kesejahteraan ini? Dalam bekerja kita harus sehat baik fisik, mental, sosial, dan spiritual. Dari sisi fisik, dari tubuh kita sehat, tidak mengalami kecacatan, tidak mengalami cedera yang berpengaruh dalam kondisi tubuh. Dari sisi mental, kita bekerja harus benar-benar memiliki mental yang baik. Kerjakanlah pekerjaan yang disukai, lakukan pekerjaan dengan anggaplah itu sebagai suatu jangan dijadikan beban supaya mental tidak tertekan. Cintai pekerjaanmu, maka kesuksesan akan mendatangimu, kata para itu ya, patah-patah. Kemudian sosial, kehidupan sosial dari pekerjaan juga harus, spiritual juga harus dalam kondisi yang sehat. Tercapailah suatu kesejahteraan. Nah, ini definisi dari kehidupan yang berkualitas, tidak menderita sakit, tidak menderita cacat, tidak terjadi kematian yang prematur yang belum saatnya, mungkin karena akibat kecelakaan kerja, kecelakaan dalam melaksanakan tugas, itu harus dicek, minimal sudah dilaksanakan untuk pencegahan. Usia harapan hidup tinggi, ya, suatu negara maju biasanya memiliki salah satu indikatornya adalah usia harapan hidup kita tinggi. Di Indonesia usia harapan hidup masih di kisaran 60-an. Sementara di negara-negara maju, angka usia harapan hidup sudah ada yang mencapai 70-an. Jadi semakin tinggi angka harapan hidup, maka pola hidupnya adalah hidupnya lebih berkualitas dengan pola hidup yang lebih sehat. Memiliki kapasitas kerja yang tinggi. Negara-negara maju, kita lihat seperti Jepang dan Korea atau Amerika Serikat, dia memiliki kapasitas kerja yang tinggi. Jadi betul-betul memiliki kualitas dalam melaksanakan pekerjaan, disertai dengan perlindungan K3 dalam pelaksanaan pekerjaan. Yang terakhir, ini sering terjadi di Indonesia, belum menikmati masa pensiun lebih dari 10 tahun. Biasanya kalau pola hidup kita tidak sehat, setelah pensiun, untuk mencapai angka 10 tahun yang sehat itu cukup berat. Karena baru-baru timbul biasanya nih. Kalau pengalaman di sini, risiko PTM-nya tinggi, memasuki usia 60 tahun. Biasanya kita pensiunkan 58, usia 2 tahun, 3 tahun, banyak yang sudah menderita sakit, penyakit tidak menular atau penyakit degeneratif. Nah, itu juga harus dicegah ya, untuk kualitas kehidupan. Ini perbandingan K3 dan Kesmas, ini ya, intinya K3 merupakan bagian dari kesehatan masyarakat. Jadi K3 sendiri merupakan, kalau Kesmas ini secara cukup luas kesehatan masyarakat, K3 merupakan bagian dari kesehatan masyarakat. Permasalahan K3 adalah bagian dari permasalahan kesehatan masyarakat. Pekerja merupakan bagian dari masyarakat, peningkatan bentuk usia kerja, pergeseran piramida penduduk Indonesia. Oke, masih semangat atau ngantuk nih? Kalau mau minum kopi dulu. Oke, lanjut ya. Satu sub materi lagi, nanti habis itu boleh ditanyakan, kita diskusi.
Ini psikologi kesehatan akibat kerja. Jadi akibat kerja juga dapat menyebabkan beban psikologi kesehatan. Tidak hanya dari sisi fisik, namun juga dari sisi psikologi. Stres dikasih pekerjaan banyak, stres banyak tugas, stres di beberapa pekerjaan yang membuat yang kita kurang menguasai, sehingga meningkatkan terjadinya gangguan dari sisi psikologi. Ya, ini penyakit akibat kerja. Kalau menurut Prof. Harjono tahun 1991, udah lahir belum ya tahun 91 ya? Penyakit yang diderita karyawan dalam hubungannya dengan kerja, baik faktor risiko karena kondisi tempat kerja, peralatan kerja, materi yang dipakai, proses kerja, limbah perusahaan, dan hasil produksi. Jadi bahasanya adalah intinya penyakit ini diderita karyawan karena ada hubungan dari faktor risikonya. Faktor risiko kerja itu apa aja? Kondisi tempat kerja. Mungkin kondisi tempat kerjanya tidak representatif. Kondisi tempat kerjanya mungkin tidak sesuai dengan tidak sesuai dengan kelayakan tempat kerja yang baik, tempat kerja yang sehat. Peralatan kerja, apakah peralatan kerjanya sudah sesuai dengan standar? Apakah sudah diberikan sesuai dengan standar? Apakah sudah memiliki item-item yang sudah ditetapkan untuk ketersediaannya? Bagaimana jenis material yang dipakai? Apakah sudah memiliki kualitas yang ditetapkan? Proses kerja, apakah sudah tercipta suatu sistem yang memperhatikan keamanan dari para pekerja, limbah perusahaan, dan hasil produksi. Yang juga berpengaruh ya. Bagaimana limbah perusahaan yang hasil dari produksi perusahaan. Ini juga ini yang berpengaruh terhadap penyakit akibat kerja. Ya, ini manfaat lingkungan kerja yang sehat. Ya, tentu saja kan terjadinya peningkatan produktivitas. Mungkin akan berbeda kalau kita lihat di tempat lingkungan kerjanya sehat, lingkungan kerjanya asri, sesuai dengan standar. Mungkin sirkulasi udaranya baik, madang jendela pemandangannya bagus-bagus, misalkan. Kita lihat contoh Google, Facebook, bagaimana strategi mereka untuk melakukan peningkatan produktivitas kita, jadi dibuat suasana kerja, lingkungan kerja yang sehat. Jadi para pekerjanya akan tercipta suasana yang nyaman, suasana yang enjoy, bagaimana bekerja tidak dalam tekanan, tapi tetap dapat meningkatkan produktivitas yang tinggi. Peningkatan efisiensi dan kualitas kerja yang lebih berkomitmen. Penurunan biaya kesehatan dan asuransi jelas ya, karena lingkungan kerja yang sehat, pasti karyawannya juga akan sehat, sehingga biaya kesehatan dan klaim asuransi juga akan turun, tidak banyak. Meningkatnya rasa kepemilikan dan besar terhadap perusahaan ini adalah sense of rasa memiliki. Jika kita bekerja atau bertugas sudah memiliki rasa bahwa perusahaan itu adalah milik kita sendiri, maka kita akan memberikan totalitas dan produktivitas dalam bekerja. Rasio seleksi tenaga kerja lebih baik karena meningkatnya citra perusahaan. Nah, jelas ya, kalau citra perusahaan sudah tinggi, maka akan banyak yang mengajukan yang ingin bekerja di perusahaan tersebut. Maka rasio seleksinya bisa lebih baik, bisa ditingkatkan untuk rasio seleksi tenaga kerja. Penyebab penyakit akibat kerja. Nah, kira-kira apa ya? Ada yang tahu enggak penyebab penyakit akibat kerja? Mungkin itu, Dinda Apriyani tahu kali. Apa contoh penyakit akibat kerja? Stres, tidak mau makan. Stres, beban kerja yang cukup tinggi. Mungkin bisa itu komentar Mbak Indah Apriyani. Contoh penyakit yang diakibatkan oleh pekerjaan. Hipertensi, Pak. Hipertensi. Hipertensi di akhir bulan. Betul, salah satu contohnya adalah hipertensi.
Kemudian bisa juga penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Ini gangguan penglihatan, hipermetrop misalnya kan, miopi, rabun jauh, rabun dekat. Kemudian ada juga yang mengalami gangguan pendengaran jika bekerja di tempat-tempat yang memiliki tingkat polusi suara yang tinggi, tingkat kebisingan suara yang tinggi, kemudian seperti radiasi sinar gamma secara fisika, seperti yang di bagian pengelasan dengan pengelasan-pengelasan itu juga berpengaruh dari sisi fisika. Jadi ada macam-macam ya penyebab penyakit akibat pekerjaan kita lihat. Ya ini. Ya, ada bahaya fisik, ada dari sisi pencahayaan, getaran dan kebisingan. Getaran bisa berpengaruh dari terhadap ini sistem saraf tubuh, pencahayaan dari sisi penglihatan, kebisingan dari sisi audio atau pendengaran. Kalau bahaya kimia ada berupa gas, asap, uap dan bahan kimia. Bahaya biologi, nah ini kalau yang kesehatan biasanya di sini nih sering nih. Bahaya biologi, terinfeksi mikrobiologi yang patogen, baik itu virus, bakteri, jamur dan lain-lain. Makrobiologi, tadi mikro sekarang makro, contohnya hewan, serangga dan tumbuhan. Itu bahaya biologi ya. Bahaya ergonomi, stres fisik, gerakan berulang-ulang, sempit, tempur, sirip tenaga, stres mental, jenuh bosan offload pekerjaan. Stres fisik, misalnya para pekerja pabrik yang melaksanakan gerakan berulang-ulang atau mungkin uh, apa ya, tukang angkut pelabuhan itu memporsir tenaga, itu memiliki bahaya dari tingkat sisi ergonomi. Kalau stres mental, jenuh bosan, overload dan pekerjaan dan lain-lain. Bahaya mekanis ada titik jepit, terutama yang menggunakan mesin-mesin ukuran besar, ukuran pule, roll dan lain-lain. Bahaya psikososial, ada trauma, intimidasi, pola promosi jabatan yang salah, dan lain-lain. Maksudnya, dari sisi sosial, mungkin ada risiko, ada persaingan dalam pekerjaan, ada intimidasi dari rekan sesama kerja, ada pola promosi jabatan yang salah, yang tidak sesuai dengan kompetensinya, dibebankan ke yang bersangkutan, sehingga menimbulkan tadi, kata Mbak ini, hipertensi, karena stres, akhirnya bisa mengerjakan ini, tapi dia diberikan apa untuk mengerjakan ini. Bahaya tingkah laku, tidak patuh terhadap peraturan, overconfident, sok tahu dan tidak peduli. Itu termasuk dari bahaya tingkah laku ya, kepribadian dan tingkah laku. Oke, yes. Kalau Google Drive itu gimana caranya biar tampilkan materi bisa kelihatan audiensnya ya? Ya. Saya kan biasanya pakai Zoom, jadi kalau Zoom kan saya tampilkan di samping tuh audiensnya, sebelah materinya. Kalau di Google Drive ini belum terbiasa. Oke lah, lanjut ya. Ini golongan fisika ya, ada bunyi, kebisingan, suhu yang tinggi, ya ini bekerja di tempat-tempat yang suhunya panas, misalnya di geladak kapal. Para pekerja yang bertugas di geladak kapal lantai yang paling bawah, itu risiko dehidrasi. Pekerja kapal selam, kemudian para pekerja mesin, inframerah bisa menyebabkan katarak. Makin sering terpapar inframerah, risiko katarak semakin tinggi. Pencahayaan berkurang, nah, ini hati-hati yang sering bekerja di tempat yang remang-remang nih, yang temaram atau remang-remang, penglihatannya bisa terganggu. Kemudian, nah ini buat para pria ya, yang bekerja di bahan yang memiliki tingkat radioaktif tinggi, nah, bisa menyebabkan impotensi. Bahaya fisika, ini kebisingan, nah, sebagai bagian kebisingan, jadi telinga manusia itu secara normal paling bisa mendengar di bawah 85 apa ya dBAR ini Pak saya densimeter apa ya Pak. Jika kita bekerja dalam jangka waktu tertentu dengan terpapar suara lebih dari 85 dPA akan menyebabkan tuli yang bersifat sementara maupun kronis.
Tuli permanen adalah penyakit akibat kerja yang paling banyak diklaim. Ternyata, klaim asuransi, salah satu penyakit yang paling banyak diklaim adalah tuli permanen. Terutama buat para pekerja ini yang memiliki tingkat polusi kebisingan suara yang tinggi, di atas 85 dBA. Contohnya seperti pengolahan kayu, pabrik-pabrik tekstil, metal, dan lain-lain. Sebentar ya. Ini lanjut, ini yang fisika ya, radiasi non-mengion, antara lain radiasi ultraviolet, visible, UV visible, inframerah, buat para pekerja las, ya, karena dapat menyebabkan katarak, laser berkekuatan besar dapat merusak mata dan kulit, medan elektromagnetik tingkat rendah dapat menyebabkan ACA atau kanker ya, ultraviolet misalnya pengelasan, ya, kemudian inframerah, tungku pembakaran, misalnya bekerja di kayak ini ya, memasak atau pembakar, atau di atas tungku pembakaran, itu bisa mempengaruhi dari si inframerah, bisa risiko besar ke katarak. Kalau laser bisa menyebabkan gangguan komunikasi dan pembedahan. Kimia, nah ini yang berusaha ini perusahaan-perusahaan pupuk, pabrik kertas, pabrik obat-obatan, nah perusahaan farmasi, sediaan ini apa? Cairan-cairan kimia, ya dapat mengalami risiko gangguan pernapasan, gangguan kulit, gangguan pencernaan, dan keracunan. Macam-macam ya. Biologi, nah ini buat tenaga kesehatan, dokter, perawat, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, pekerja pabrik, sangat berisiko terhadap penyakit dari sisi pekerjaan dari sisi golongan biologi, yaitu virus, infeksi virus, bakteri, dan jamur. Nah, ini ergonomis. Mal posisi saat bekerja, misalnya salah duduk, mengangkat barang, cedera punggung, keseleo, dan lain-lain. Jadi teknik mengangkat barang ada caranya. Tidak bisa langsung membungkukkan ini, tapi jongkok terlebih dahulu, jadi menggunakan tenaga dari kaki, bukan dari pinggang. Nah, salahnya kalau mengambil ini, mengambil barang, kalau ini dari sisi jongkok. Sebentar ya. Halo, Assalamualaikum. Ya, mana Bu Mai? Ya. Hmm. Hmm. Iya, gimana ya masalahnya Bu Mai ya? Dulu yang saya ingat sih memang dari sisi listrik apa-apa sih Bu Mai. Makanya dipasang kabel hitam tuh, sistem instalasi listriknya kayaknya tuh. Apa kita instalator listriknya? Iya, kita kontak siapa lah ya yang tahu ya. Hmm. Itulah, jadi suhunya ngeri kan saya 33 kan. Kalau itu kita bisa tanya siapa lah ya yang bisa ya. Nanti saya coba tanya siapa lah ya listriknya. Listriknya pegangan kita siapa Ibu Mai? Listrik biasa yang handle tuh. Oh. Itulah listrik itu AC-nya suka mati, betul kan? Mati lagi. Jadi itulah suhunya gila-gila tadi saya ke sana kenakan vaksin tuh kan. Khawatir nggak saya sama suhu tinggi-tinggi lagi kan? Aduh, saya bilang, bilang vaksin, bilang vaksin sih aman, cuma obat-obat yang lain nih di ruang induk nih. Nanti katanya kayak ranitidin tuh, ranitidin, ranitidin mencair lagi nanti kan. Dari sisi aset kita susah lagi nanti kita.
Betul. Hmm, itulah. Nanti coba kita cara kita cari info lagi lah itu ya. Kemana lagi nanti coba cari info Mbak. Saya itu dari zaman dulu soalnya kan. Dari zaman pertama itu lah. Itulah. Heeh. Itulah pertama banget kan ada keluar asap apa tuh listriknya kemarin. Iya. Zaman ini dulu kan. Nah, coba. Coba aja lah Bu, nanti saya ini kan lah ya. Kita tanya lagi lah. Ya. Oke, sorry deh, ini karena musim vaksinasi COVID, jadi sekarang ini sebenarnya harus dilaporkan. Jadi setiap hari lah gitu dilapor kalau farmasi. Karena sekarang yang megang vaksin COVID kan tenaga farmasi ini, jadi tiap hari harus laporan, manajemen rantai dingin. Jadi semuanya tenaga farmasi harus pandai-pandai mengelola manajemen rantai dingin, kemudian laporan vaksin setiap hari, bagaimana suhu di ruangan. Nah, itu farmasi yang mengelola untuk ininya lah rantai dingin. Jadi non stop lah jadinya. Kadang dari kepolisian nanya, dari TNI nanya, dari BPKP nanya, ya. Jadi gambaran garis besar lah untuk pelaksanaan COVID ini sebenarnya farmasi berperan di pengelolaan manajemen rantai dingin atau vaksinasinya, tempat pengelolaan vaksinnya vaksin COVID-19. Oke lanjut ya dikit lagi nih. Nah, ini ergonomis, hati-hati ergonomis dalam sisi kegiatan, gerakan-gerakan yang memiliki risiko cedera ya. Ngambil barang nih, jangan seperti ini, gunakan kaki dengan benar. Karena bisa memiliki risiko LBP, lower back pain, keseliu dan lain-lain. Posisi duduk juga harus diperhatikan. Ya, buat yang sering ini mengerjakan di depan komputer, posisi monitor sejajar dengan kepala, tangan sejajar dengan tangan ke bawah, kepala tegak, kemudian bahu harus rileks, punggung harus tegak, alas duduk yang empuk, posisi kaki, patah meja, posisi dan lain harus sesuai dengan kondisi ergonomis yang benar. Ini kadang kalau kita anggap sepele, tapi sehari-hari bisa menimbulkan cedera leher, cedera tulang punggung, bagaimana posisi kaki, mekanik ya getaran ya, seperti untuk alat-alat yang sedang bekerja untuk menggunakan forklift, peralatan pneumatik, senso ya, senso mengukur ini getarannya cukup tinggi, itu memiliki risiko efek samping pada sistem saraf dan sistem muskuloskeletal. Nah, sistem tulang, sistem muskuloskeletal tulang dengan sistem jaringan saraf dengan mengurangi kekuatan cengkeram dan sakit tulang belakang. Kalau psikologis, nah ini gangguan dari sisi psikologis ya, mudah-mudahan tidak ada sampai seperti ini. Stres, sampai laptop pun mau digigit. Karena overload, beban pekerjaan tinggi, stres dalam melaksanakan pekerjaan, motivasi kerjanya sudah tidak terlalu tinggi, ya ini hubungannya tidak baik dengan rekan kerja, itu jadi faktor-faktor pemicu gangguan pekerjaan dari sisi psikologis. Pada sendiri adalah tanggapan tubuh yang sifatnya non-spesifik terhadap setiap tuntutan atasnya. Manakala tuntutan terhadap tubuh itu berlebihan, maka hal ini dapat inilah yang dinamakan stres. Ciri-cirinya cemas, gelisah, gangguan kepribadian, penyimpangan seksual, ketagihan alkohol, dan psikotropika. Penyakit yang dapat timbul akibat stres seperti jantung koroner, hipertensi ini yang tadi, gangguan pencernaan, ada yang stres langsung gangguan pencernaan.
luka usus besar, gangguan pernapasan, asma bronkial bisa ditimbulkan akibat stres, penyakit kulit seperti eksim dan lain-lain ya. Ini jadi dari sisi psikologi juga harus sehat, jangan sampai hal ini terjadi. Yang empat kategori ini bisa menimbulkan penyakit seperti ini. Ya, penyakitnya pencegahan akibat kerja ada primer, sekunder, sama tersier. Kita langsung aja. Kalau yang primer, pencegahannya dengan cara penggunaan APD, pelatihan K3 secara teratur, kemudian dari sisi sirkulasi, ventilasi, kebersihan tempat kerja. Itu untuk dari sisi pencegahan primer, agar tidak terkena zat-zat yang berbahaya. Kemudian sekunder, ini dari para pekerja, dari pemberi kerja juga harus mengidentifikasi zat-zat yang dapat menimbulkan risiko bahaya. Seperti di laboratorium sudah diberikan label bahan yang mudah terbakar, bahan yang korosif, bahan yang memiliki iritasi tinggi, atau bahan yang memiliki yang eksplosif yang dapat meledak jika pada suhu panas maupun dekat dengan sumber panas seperti api atau listrik. Kemudian pemeriksaan kesehatan secara berkala bagi para pekerja ini masuk dari yang pencegahan sekunder. Jadi tadi kalau yang tersier menggunakan APD, pelatihan K3, ventilasi tempat kerja. Kalau yang pencegahan sekunder, identifikasi zat-zat yang berbahaya, pemeriksaan kesehatan secara berkala. Kalau yang bersier, nah ini sudah mentok istilahnya ya, sudah dilaksanakan yang primer dan sekunder, namun masih memiliki risiko yang tinggi, bisa dengan cara mengistirahatkan pekerja. Misalnya para pekerja yang memiliki jam kerja jam kerja tertentu, misalnya para penjaga malam, keamanan, penjaga malam, misalnya kalau 2 hari masuk malam, hari ketiga istirahat atau diliburkan, atau diatur, jangan sampai mempengaruhi kesehatan dari sang penjaga malam tersebut. Rotasi pekerjaannya sesuaikan dengan jika satu hari bekerja lebih dari 8 jam, mungkin bisa 12 jam, mungkin kayak supir bis antar kota, antar provinsi, dirotasi pekerjaannya karena beban kerjanya sudah melebihi beban kerja harian. Misalnya satu hari bisa 7 jam, namun dia bertugas sehari bisa 12 jam, 10 jam, 11 jam, 12 jam, diatur kembali rotasi pekerjaannya. Dan yang paling penting, pemeriksaan berkala untuk evaluasi penyakit. Bisa bekerja sama dengan pemerintah, puskesmas boleh, pemeriksaan berkala, atau mungkin melalui asuransi ke rumah sakit untuk melaksanakan pemeriksaan ini, apa sih namanya itu, pemeriksaan menyeluruh tuh, secara berkala ya, dilaksanakan. Nah, buat tenaga kesehatan zaman pandemi COVID harus menggunakan APD yang sesuai dengan standar. Sesuai dengan standar, yang pertama harus dari sumber yang resmi, jadi terjamin bahwa APD tersebut sudah melalui tahapan-tahapan atau proses serta memiliki legalitas dari pemerintah, dari Kementerian Kesehatan, BNPB. Kalau APD sendiri secara garis besar di dunia kesehatan ada 3. APD level 1 nih misalnya, ini tenaga kesehatan di triase sebelum pemeriksaan, atau tenaga kesehatan di poli umum cukup menggunakan penutup kepala, menggunakan masker bedah, handscoon, baju kerja sampai dengan alas kaki. Kalau level 2, ini di penanganan COVID nih, ruang isolasi ICU, pemeriksaan imaging pasien suspek, yang sudah terkonfirmasi, pemeriksaan spesimen, pembersihan instrumen medis, sama menggunakan tutup kepala, namun disertai kacamata Google, maskernya sudah naik ya, oleh yang lebih proteksi tinggi, masker N95, handscoon, handscoon steril boleh, dari gaun baju kerja tadi tambahkan dengan apron, alas kaki tetap digunakan. Untuk level 3, ini untuk kegiatan-kegiatan melakukan intubasi, tracheotomi, bronkoskopi, endoskopi, gastrointestinal pada pasien suspek atau yang sudah terkonfirmasi atau di ruang isolasi. Gunakanlah APD level 3. Tindakan operatif, pengambilan spesimen juga nih. Misalnya sekarang pengambilan sampel swab PCR, kan kita lihat pengambilan sampel di
hidung dan tenggorokan menggunakan APD level 3. Level 3-nya kacamata Google, masker N95, handscoon-nya sudah handscoon yang steril yang tebal, yang ginekolog, menggunakan coverall atau baju hazmat. Nah, sepatunya juga sepatu boot. Sekali pakai dibuang. Dan cara pemakaiannya maupun cara pelepasannya harus mengikuti dengan SOP yang sudah ditetapkan. Tidak bisa sembarang buka, tidak bisa sembarang pasang. Nah, ini menurut BNPB ya, rekomendasi APD bagi masyarakat umum cukup menggunakan masker bedah saja. Tempat di awal-awal itu disarankan masyarakat umum menggunakan masker kain, tapi kalau di rekomendasi BNPB, masker kain digunakan harus minimal 3 lapis atau katun. Tapi seiring ke waktu ke sini, masker yang digunakan sudah bisa menggunakan, karena harga sudah terjangkau, ketersediaan juga cukup, menggunakan masker bedah yang 3 lapis ya, 3 ply. Nah, ini yang level 1 sama, level 2 dan level 3 ya, sudah dijelaskan tadi. Cara memakai APD, yang pertama pakai baju dulu, misalnya baju gaun, kemudian tangan dilakukan menggunakan pembersih tangan, kemudian memakai sarung tangan, memakai tutup kepala, memakai masker N95, memakai kacamata Google, memakai coverall, memakai sarung tangan, memakai pelindung kaki dan sepatu boot, memakai face shield yang terakhir. Jadi tahapan-tahapannya sudah dipersiapkan. Membukanya juga harus hati-hati karena ini sangat berisiko pada saat membuka. Mungkin saja kita sudah melakukan kontak dengan pasien-pasien sudah terkonfirmasi positif ya. Ya, dimulai dari ya ini tugas melakukan disinfeksi dulu, udah selesai dilakukan disinfeksi di sarung tangan dan kemudian sepatu, kemudian sarung tangan dulu dilepaskan karena tangan kita membuka kan pakai tangan, jadi tangan dulu dibuka, kemudian baju luarnya atau apronnya, baju asmat atau kepala, baju asmatnya dibuang, lakukan untuk kepala dulu, kemudian lepaskan sepatu, overall, kemudian sepatu di paling bawah, masker, itu yang terakhir, dan terakhir cuci tangan kembali ya. Jadi ada tahapan-tahapan yang harus dilakukan. Nah, ini kapan kita harus cuci tangan bagi misalnya para apoteker melakukan konseling ke pasien, rawat inap, lepas kontak dengan pasien, melakukan cuci tangan, sebelum melakukan kegiatan aseptik, setelah kontak dengan pasien, setelah kontak dengan sekeliling dari pasien, atau menyentuh dari cairan tubuh pasien. Itu dilakukan mencuci tangan kembali, menjaga kebersihan tangan. Nah, langkah cuci tangannya udah hafal semua, silakan bisa di-download di YouTube maupun di googling langkah-langkahnya. Oke, mungkin demikian dari saya materi yang disampaikan terkait materi kesehatan dan keselamatan kerja. Jadi tadi ada dibahas teori dasarnya, bagaimana menggunakan APD, penyakit-penyakit yang dapat disebabkan akibat melaksanakan pekerjaan, sampai dengan APD di lingkungan kesehatan. Ya, mungkin ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Silakan. Apakah ada? Ada nanti? Nah, silakan mungkin. Mungkin Bang Felix Rian mau nanya? Nggak ada, Pak. Ayo, siapa kira-kira? Jadi pencegahan untuk pencegahan untuk masalah kesehatan kerja tadi ada berapa tipe? Ada yang bisa jawab?
ada yang primer, ada yang sekunder, ada yang tersier. Jenis-jenis APD untuk kesehatan ada berapa level? Ada Tiga, 3 Pak. level, Pak. Apa tuh nih ya? Level APD. 1. APD yang level 1 itu biasa dipakai untuk di poli umum sama di triase awal. Terus yang level 2 itu biasanya di ruang isolasi ICU, pasien suspek, pembersihan instrumen medis. Terus level 3 itu yang level Ya. tertinggi, itu biasanya untuk di ruang endoskopi, terus pengambilan sampel swab pasien antigen, itu menggunakan Ya. N95 sama dilengkapi sepatu boot, Pak. Betul. Itu lebih kompleks ya, lebih komplit untuk penggunaan APD-nya karena risikonya sangat tinggi. Sama juga pasien untuk ini untuk yang dental, gigi ya. Pemeriksaan kesehatan gigi karena di situ kan sumber penularannya salah satunya lewat cairan mulut. Itu pakai APD 3. Kalau dokter gigi kan praktek pakai ini, pakai peralatan APD level 3. Terus manfaat dari penerapan K3, ada yang tahu tadi? Tujuannya adalah secara garis besar melindungi pekerja, melindungi perusahaan, sama melindungi lingkungan. Ya, jadi menciptakan para pekerja itu bisa pensiun dengan keadaan sehat, tidak mengalami kecelakaan atau tidak mengalami kematian prematur, tidak mengalami kecacatan, tidak mengalami gangguan sosial. Jadi kita jangan hanya melihat dari sisi fisik, mungkin cacat fisik, kemudian dari sisi dampak-dampak bahaya kimia fisika, biologi, dan lain-lain, namun juga dari sisi sosial juga bisa dilihat, kemudian dari sisi psikologi juga dilihat. Jangan sampai stres kan, nanti kerja di satu tempat, pulang-pulang jadi stres, suka ketawa sendiri, suka bicaranya tidak jelas, karena beban kerjanya sudah overload, atau mungkin ada beban pekerjaan yang dapat mengganggu dari sisi psikologi para pekerja tersebut. Itu guna dari K3. Oke, ada lagi? Ya, ada lagi? Sudahkah? Sudah ya? Oke, kalau ada lagi, mungkin demikian materi hari ini. Nanti berikutnya kita hari Jumat ya. Nanti kita kabar lagi via WA aja ya, atau kelas WA kayak kemarin. Nanti kita koordinasi lagi untuk pelaksanaannya. Oke, mungkin demikian dari saya terkait materi ketiga. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan selepas ini boleh WA ya. Nanti WA aja bisa tanyakan ini, kita koordinasikan lagi. Mungkin demikian dari saya. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live, boleh? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Makasih, Pak. Yuk. Terima kasih, Pak. Alfa.